Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas Managerial Accounting dan kita sudah sampai di sesi kelima yang akan membahas mengenai chapter 5 yaitu topiknya adalah cost behavior. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin bertanya dulu nih, gimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan juga semangat ya. Oke, teman-teman seperti biasa, untuk setiap materi managerial accounting akan dimulai dengan saya memaparkan terlebih dahulu materi, lalu nanti saya akan memberikan tata cara atau langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika teman-teman ingin mengerjakan soal terkait mengenai cost behavior, dan nanti saya akan memberikan task untuk minggu ini. Oke, baik, kita langsung mulai saja ke materi hari ini ya teman-teman. Nah, ini adalah cost behavior, itu mengenai analisis dan penggunaannya di dalam perusahaan. Itu ada di chapter 5 buku Garrison. Oke. Nah, pertama kita akan mempelajari atau mungkin lebih tepatnya refresh kembali ya, karena kita pernah mempelajarinya di sesi kedua mengenai klasifikasi biaya. Di sini kita akan merefresh kembali bagaimana biaya variabel dan biaya tetap berperilaku dan juga bagaimana cara menggunakan biaya-biaya tersebut untuk memprediksi biaya keseluruhan. Oke, secara umum, secara singkat, biaya variabel di dalam totalnya itu proporsional terhadap aktivitas ya. Yaitu jadinya kalau misalnya berapa aktivitas yang dilakukan atau berapa unit yang diproduksi, maka biaya variabel akan bertambah secara proporsional terhadap unit activity atau level aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu kalau misalnya di dalam basis activity ini ada berbagai macam basisnya, yaitu seperti tadi saya bilang, unit yang diproduksi, lalu bisa juga jam mesin, lalu bisa juga kalau misalnya kita berbicara tentang transportasi atau mobil, maka bisa berupa miles atau kilometer yang dilalui. Dan yang terakhir itu adalah jam kerja buruh atau labor hours, direct labor hours. Ini merupakan basis-basis aktivitas yang dapat digunakan untuk menentukan total dari biaya variabel. Nah, kalau misalnya biaya variabel secara total ini berpengaruh secara signifikan, maksud saya berpengaruh positif antara level aktivitas yang dilakukan dengan total biaya variabel secara proporsional. Contohnya adalah di sini kalau kita berbicara tentang tagihan telepon, maka secara total dia akan bertambah secara proporsional terhadap berapa menit yang dilalui atau berapa menit yang dilakukan untuk panggilan telepon. Lalu kalau misalnya per unitnya bagaimana? Nah, berbeda dengan secara total dia bertambah secara proporsional, namun per unitnya dia tetap, yaitu seperti tadi contohnya di total telepon bill. Ya, dia basisnya ini adalah menit berbicara di telepon. Jadi biaya per menit berbicara di telepon itu pun pasti akan tetap, yaitu sekian rupiah atau sekian dolar. Atau sekian sen di sini contohnya ya, 10 sen per menit. Namun secara total dia akan bertambah secara proporsional. Nah, lain halnya dengan ini contoh-contoh variable cost ya. Untuk merchandising company berarti cost of goods sold. Untuk perusahaan manufaktur berarti dia ada direct materials, direct labor, dan juga variable overhead. Sedangkan untuk perusahaan yang melakukan keduanya, yaitu melakukan merchandising atau perdagangan dan juga manufaktur, berarti ada biaya-biaya komisi, biaya pengiriman, biaya clerk, dan juga invoicing. Sedangkan kalau misalnya perusahaan yang memberikan jasa, maka berupa supply, travel, dan juga biaya clerical. Nah, kita berbicara tadi variable cost, di mana kalau misalnya secara per unit dia tetap, namun ketika secara total dia menjadi bertambah secara proporsional, tergantung dari berapa level of activity-nya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang biaya tetap atau fixed cost, totalnya ini akan sama, berapapun level of activity dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Contohnya apa sih? Contohnya adalah monthly basic telephone bill. Jadi kalau kita berbicara tentang biaya telepon ya, tagihan telepon, itu ada yang biayanya bersifat tetap, yaitu biasanya disebut dengan abonemen.
administrasi, dan juga ada yang biayanya ini tergantung dari berapa menit di teleponnya, berapa menit kita bertelepon. Nah, kalau misalnya monthly basic telephone bill, yaitu biaya abonemen, biaya administrasi tersebut, dia nilainya tetap berapapun jumlah panggilan yang kita lakukan, maka dia disebut dengan fixed cost. Atau kalau berbicara dengan hal lain, misalnya kita mempunyai pabrik, lalu pabriknya tersebut bukan milik kita, tapi kita sewa kepada pihak ketiga, maka biaya sewa pabrik itu akan tetap harganya atau biayanya per bulan, berapapun jumlah unit produksi yang kita lakukan. Maka itu disebut dengan total fixed cost. Namun, karena dia sifatnya yang tetap berapapun level of activity, jadi totalnya ini sudah ditentukan dan sudah tetap dari awal, maka biaya tetap per unit dia akan berkurang selama level of activity-nya meningkat. Ya, semakin banyak level aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, maka biaya tetap per unitnya pun akan semakin rendah. Ya, misalnya ini, kalau kita bagikan antara tadi yang monthly basic telephone bill-nya dengan jumlah telepon yang dilakukan per bulan, maka dia akan menurun seiring dengan peningkatan jumlah telepon. Atau tadi kita berbicara tentang biaya sewa pabrik, dia akan semakin menurun apabila dibagi dengan jumlah produksi yang semakin meningkat. Itu ya, berbedanya antara variable cost dengan fixed cost. Nah, tipe dari fixed cost itu ada yang namanya committed. Nah, dia berupa jangka panjang dan tidak bisa dikurangi secara signifikan dalam jangka pendek. Contohnya apa saja sih? Contohnya itu adalah depresiasi pada peralatan dan juga pajak pada real estate atau properti. Lalu yang kedua adalah yang bersifat bisa diubah selama jangka pendek, itu namanya discretionary. Jadi dia bisa diubah dalam jangka pendek tergantung dari keputusan manajerial saat ini. Contohnya apa? Contohnya adalah biaya pemasaran dan juga biaya R&D atau biaya riset dan pengembangan. Ya, jadi committed long term tidak bisa diubah bagaimanapun dalam jangka pendek keputusan manajerialnya, dan yang kedua adalah discretionary, dia bersifat bisa diubah dalam jangka pendek tergantung dari keputusan manajerial saat itu. Lalu ada juga nih teman-teman tipe biaya yang lain, yaitu biaya campuran, biaya mix. Ini yang memiliki biaya tetap, komponen biaya tetap, dan juga komponen biaya yang variabel. Contohnya apa sih? Contohnya adalah cost of utility. Kalau kita berbicara utility ini, contohnya itu adalah listrik ya, biaya listrik. Nah, ini teman-teman bisa lihat di tagihan listrik ya per bulan itu ada yang sifatnya itu tetap fixed monthly utility charge ya, mirip dengan telepon tadi ya, yang berupa administrasi itu nilainya ini tetap di berapapun aktivitasnya dari bulan ke bulan itu dia akan tetap, dan ada yang sifatnya itu tergantung dari berapa kWh yang kita gunakan. Nah, itu bersifat variabel. Nah, di sini kita lihat yang fixed monthly utility charge ini menjadi basisnya. Jadi total cost-nya atau total biayanya tidak dimulai dari nol, tapi dimulai dari berapa sih sebenarnya biaya bulanan yang tetapnya dari utility cost-nya. Dan grafik ini menjadi total dari mixed cost. Oke, ini rumus sederhana ya, rumus regresi sederhana. Ini saya yakin teman-teman sudah pernah belajar ini di kuantitatif metode 1. Jadi total mixed cost line ini berupa garis linier. Ini memiliki persamaan Y sama dengan A plus BX. A itu apa? A itu adalah titik awalnya, yaitu si biaya tetapnya ya, komponen biaya tetapnya. Sedangkan B itu apa? B itu adalah slope. Mungkin teman-teman masih ingat gradien. Gradien yaitu variable cost per unit. Ya, variable cost per unitnya. Sedangkan X itu adalah level of activity-nya. Jadi kalau kita berbicara tentang listrik tadi contohnya berarti berapa kilowatt hours-nya. Sedangkan Y itu adalah total dari mixed cost-nya. Jadi A atau intercept itu adalah biaya tetapnya. Lalu B itu adalah biaya variabel per unit. Dan
X itu adalah level of activity-nya. Sedangkan Y adalah total mixed cost-nya. Ini bisa kita gunakan untuk memprediksi biaya mixed cost-nya. Nih, misalnya ya contoh soalnya. Apabila fixed monthly utility charge ya, itu adalah $40 ya. Jadi biaya tetap bulanannya itu adalah $40 untuk utilitas. Sedangkan variable cost-nya $0,03 per kWh atau kilowatt hour. Sedangkan level aktivitas bulanan itu adalah 2000 kilowatt hour. Berapakah jumlah dari tagihan utilitas saat ini? Nah, ini kita gunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Di mana yang ditanyakan itu adalah Y, yaitu berapa jumlah dari utility bill-nya. Sedangkan A-nya apakah sudah ada? A-nya sudah ya, yaitu di sini fixed monthly utility charge ya, $40. B-nya adalah variable cost per unit, berarti ya $0,03. Sedangkan X-nya itu adalah level aktivitas bulanan, yaitu 2000 kilowatt hours. Ini kita sudah punya semuanya variabelnya, tinggal kita masukkan saja kepada persamaannya. Jadi Y atau total mix cost-nya adalah $40 ditambah $0,03 kali 2000 kilowatt hours. Itu sama dengan $100. Ini adalah jumlah tagihan dari utilitas pada bulan ini. Cukup sederhana ya teman-teman. Ini hanyalah regresi linear sederhana saja. Oke, tadi kita sudah tahu bagaimana caranya menggunakan variable cost dan juga fixed cost untuk memprediksi kira-kira berapa sih biaya dari bulan ini, itu khususnya untuk mixed cost ya, yang mempunyai komponen variable dan komponen tetap di dalam biayanya. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya diagram scatter atau diagram scatter plot. Itu untuk melihat bagaimana sih perilaku dari biaya. Bagaimana maksudnya? Nah, misalnya kita memiliki beberapa data point ya. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data point. Data point ini sudah ada biasanya. Kita memiliki data berapa sih sebenarnya jumlah dari patient days dan berapa biaya maintenance-nya ketika ada di sini berarti 0,8 dalam 1000 ya, berarti 800 pasien hari dengan biaya maintenance-nya adalah sekitar $10.000. Lalu ada lagi yang lain sekitar $15.000 ketika ada 1.200 patient days. Pokoknya ini ada datanya dan tinggal kita titik-titikkan saja di dalam diagram Y dan X. Nah ini kan baru titik. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kalau di sini kita belum bisa tahu nih kira-kira polanya seperti apa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah garis ya seperti yang tadi, yaitu garis linear melalui data point yang kira-kira dia itu memiliki jumlah data point yang sama di atas dan di bawah garisnya. Ya, misalnya di sini kita ambil garis lurus seperti ini. Sedangkan di atas garis lurus ini ada 4 data points dan di bawahnya ada 4 data points juga. Jadi kira-kira sama ya data pointsnya antara di atas dan juga di bawah garis regresi linearnya. Maka ini bisa digunakan sebagai basis dari analisa perilaku biaya. Oke, setelah kita tarik garis lurusnya tadi, garis linearnya tadi, nah kita gunakan satu data point, kira-kira yang mana yang bersinggungan dengan garis yang telah kita tarik di awal, dan ini untuk mengestimasi berapa level of activity dan juga berapa total cost-nya. Nah kayak di sini kita lihat intercept-nya itu adalah di awal mulanya ya, data yang di awal mulanya, angka yang awal dari garis linearnya. Di sini intercept-nya itu adalah $10.000 karena di sini dalam $1.000-an. Maka intercept ini menjadi fixed cost. Jadi mirip dengan mixed cost tadi ya. Intercept-nya menjadi fixed cost, $10.000. Dan yang kita ambil itu adalah yang data point pertama karena dia bersinggungan dengan garis linear, regresi linear kita. Oleh karena itu, di sini kita bisa tarik ke sumbu Y dan sumbu X.
Kira-kira total maintenance cost-nya adalah $11.000, sedangkan patient days-nya adalah 800 hari. Jadi kita tahu, apabila level of activity-nya ada 800 patient days, maka total maintenance cost-nya adalah $11.000. Di sini kita bisa membuat persamaan yang serupa dengan mixed cost tadi, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya ini adalah total maintenance cost senilai $11.000, lalu A-nya adalah $10.000, B-nya itu adalah berapa variable cost-nya, dan X-nya itu adalah 800 hari. Oke, kira-kira berapa nih variable cost-nya? Kita lihat total cost-nya adalah $11.000. Sedangkan fixed cost-nya $10.000, maka total variable cost-nya untuk 800 pasien adalah $1.000. Jadi kita udah dapat B-nya juga ya. Oke, variable cost per unit, berarti ini karena total variable cost, kita harus bagikan dulu dengan jumlah pasiennya 800. Jadi $1,25 per patient day. Atau dengan kata lain, inilah rumus dari biaya untuk soal ini, yaitu Y, total maintenance cost, sama dengan A, fixed cost-nya $10.000, plus $1,25 ini adalah variable cost per unit, dan X-nya itu adalah berapa jumlah dari patient days, atau berapa jumlah dari level of activity. Ya, jadi seperti itu caranya untuk metode scatter graph. Yaitu kita plotting dulu data points-nya di dalam sumbu Y dan X, kemudian kita tarik garis dengan kira-kira data point di atas dan di bawah garis itu jumlahnya sama, dan kemudian kita bisa tarik kira-kira mana data point yang bersinggungan dengan garis tersebut, dan kita lihat berapa sih level of activity dan total cost-nya, serta fixed cost-nya bisa kita dapatkan dari intercept, lalu kita hitung berapa variable cost per unit, dan akhirnya kita bisa memperoleh bagaimana persamaan dari biaya totalnya. Cukup mudah ya. Nah, kemudian ada satu metode lagi yang bernama high-low method. High-low berarti tinggi rendah ya, nilai yang tertinggi dengan nilai terendah. Ini contoh kasus singkatnya ya. Ada sekitar 6 bulan dengan jumlah jam maintenance yang berbeda-beda dan total maintenance cost yang berbeda-beda untuk 6 bulan tersebut. Kemudian yang diminta adalah kita lihat terlebih dahulu. Sebenarnya dari data tersebut, ketika kita memperoleh data, mana level yang paling tertingginya dan mana level yang paling terendahnya. Misalnya dari sini Januari sampai dengan bulan Juni, yang paling tinggi itu adalah 800 jam maintenance. Maka dia menjadi high level. Dengan total maintenance cost-nya $9.800. Sedangkan yang paling rendah itu adalah di bulan Februari, $500 jam maintenance dengan total biayanya adalah $7.400. Lalu setelah kita dapatkan berapa level high dan level low-nya, kita hitung berapa sih selisihnya antara high dengan low untuk keduanya ya, untuk yang jumlah jam maintenance atau jumlah level of activity dengan jumlah biaya total. Nah, di sini kita lihat perubahannya adalah 300 jam dan $2.400 maintenance cost. Lalu, oleh karena itu kita bisa lihat berapa sih variable cost per jam untuk maintenance, yaitu dengan membagi antara selisih maintenance cost tertinggi dan terendah dengan selisih jam atau level of activity yang tertinggi dan terendah. Nah, itu didapatkan berapa variable cost per hour-nya. Ya, jadi kita lihat dulu mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, lalu kita selisihkan dan akhirnya kita bagi antara total biaya, selisih total biaya tertinggi terendah dengan selisih level of activity tertinggi dan terendah. Kemudian kalau untuk fixed cost-nya gimana? Kalau fixed cost-nya berarti tadi kan kita udah dapat variable cost per unitnya adalah $8 ya, $8 per hours. Berarti kita bisa pilih aja di level yang manapun. Misalnya di sini kita pilihnya yang di high level. Jumlah jamnya 800 dan maintenance cost-nya 9.800. Berarti kita bisa mengurangi total maintenance cost atau total cost dengan total variable cost. Yaitu dengan mengurangi 9.800 dengan $8 per hour tadi variable cost per unit dikali dengan jumlah
jam maintenance, itu 800 jam. Menjadi $3.400 total fixed cost-nya. Ini pakai data point yang mana aja, ini pasti nilainya sama. Fixed cost-nya pasti $3.400. Oke, setelah itu kita langsung bisa mendapatkan berapa sih persamaan biaya untuk maintenance, yaitu A-nya sudah dapat tadi $3.400 dan variable cost per unitnya juga dapat $8 dikalikan dengan X. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi sama semuanya ya, mau itu scatter plot, mau dia high low, intinya kita bisa memperoleh berapa sih persamaan dari Y sama dengan A plus BX-nya. Itu yang dicari. Nah, contohnya ini ya. Sales salaries dan commissions itu $10.000 ketika 80.000 unit terjual. Dan $14.000 ketika 120.000 unit terjual. Menggunakan metode high low, berapakah variable portion? Nah, kalau kita udah ada pertanyaan variable portion, berarti kita berbicara tentang variable cost per unit pada sales salaries dan juga commission. Oke, ini berarti kita pakai high low method. Lihat dulu, mana yang tinggi dan mana yang rendah. Oke, pasti yang tinggi adalah yang ini ya, 120.000 unit, $14.000. Dan yang rendah itu adalah 80.000 unit, $10.000. Berarti next step, kita meselisihkan antara yang tertinggi dengan yang terendah. 120.000 kurang 80.000, 40.000 ya. Dan 14.000 kurangi 10.000, $4.000. Lalu kemudian kita bagi antara $4.000 dengan 40.000 unit. Itu didapatkan $0,1 per unit. Ya, seperti itu caranya. Kita selisihkan antara unit dengan cost. Kemudian kita bagi, jangan lupa yang menjadi pembilang selalu biaya ya. Bukan level of activity-nya, tapi biaya menjadi pembilangnya. Sedangkan penyebutnya selalu level of activity. Sehingga jawabannya adalah $0,1 per unit. Oke, kemudian sekarang kita udah tahu nih $0,1 per unit variable cost-nya. Yang ditanya berapa fixed portion, berarti berapa fixed cost-nya. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana, mau yang data tertinggi atau yang data yang terendah. Contohnya kita ambilnya yang data terendah deh, yang $10.000 ketika 80.000 unit terjual. Berarti kita bisa hitung total cost-nya adalah 10.000 dikurangi dengan 80.000 dikali dengan $0,1 per unit, yaitu 10.000 dikurangi dengan 8.000. Hasilnya adalah $2.000. Nah, kalau di sini contohnya kita ambilnya yang tinggi, yang level, high level. Itu 14.000 sama dengan total fixed cost tambah 0,1 dikali 120.000 unit. Jadi total fixed cost-nya adalah $2.000. Ingat, untuk fixed cost seharusnya apabila benar, maka menggunakan data point yang manapun hasilnya selalu sama. Oke, tadi kita udah tahu ya caranya menghitung high-low method, fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa. Nah, terakhir tugas kita adalah melakukan penyusunan income statement atau laporan laba rugi menggunakan format kontribusi. Nah, format kontribusi itu intinya adalah seperti ini teman-teman. Yaitu kita ada sales revenue dengan unitnya berapa, lalu dikurangi dengan variable cost dan unitnya juga yang terkena variable cost, ya, variable cost per unit maksud saya, dan didapatkan contribution margin. Contribution margin ini menentukan atau menekankan pada perilaku biaya. Jadi contribution margin menutup biaya fixed cost dan juga memberikan kontribusi terhadap income perusahaan. Lalu terakhir dikurangi dengan fixed cost, maka menjadi net operating income. Jadi highlightnya itu adalah di contribution margin ya, yaitu sales revenue dikurangi dengan variable cost. Oke, ini kalau biasanya kita di pendekatan-pendekatan yang awal ya, atau di financial accounting, itu kita biasanya penjualan dikurangi dengan cost of goods sold menjadi gross margin, dikurangi dengan operating expense menjadi net operating income. Lalu kalau misalnya di sini berbedanya adalah yang
dikurangi itu bukan cost of goods sold dan bukan operating expense, tapi variable expense dan fixed expense untuk menjadi net operating income. Tapi seharusnya kedua pendekatan ini akan menghasilkan net operating income yang sama apabila benar, gitu ya. Nah, jadi perbedaannya apa sih? Kalau di pendekatan tradisional ini biasanya digunakan untuk laporan keluar. Itu biasanya untuk laporan keuangan perusahaan ya. Yang paling mudahnya itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan initial public offering atau IPO. Jadi untuk para investor. Jadi harus melaporkan secara berkala, itu biasanya per kuartal, laporan keuangan seperti apa. Sedangkan kalau contribution approach ini adalah untuk level internal saja, internal perusahaan. Jadi digunakan untuk manajemen, untuk melihat sebenarnya kita ini sudah cukup efisien atau belum. Bagaimana variable expense kita dan bagaimana fixed expense kita. Mana yang kira-kira bisa diefisiensikan lagi untuk mendapatkan net operating income yang lebih optimal. Itu sebenarnya seperti itu. Oke, jadi itu kira-kira materi hari ini. Nah, sekarang saya ingin coba melihat bagaimana dan juga men-share bagaimana cara mengerjakan untuk latihan soal di cost behavior ya. Oke, teman-teman, ini sudah saya upload di portal. Jadi intinya ada 2 soal, yaitu di soal pertama ini adalah tentang Harris Company yang produksi dan menjual satu jenis produk. Dan dijual selama setahun dengan cakupan untuk 30.000 sampai 50.000 unit. Jadi yang teman-teman harus lakukan itu adalah mengisi tanda tanya ini. Berapa kira-kira? Yang sudah ada datanya adalah biaya variabel total dan biaya tetap, sehingga bisa memperoleh total biaya. Lalu yang teman-teman bisa lakukan adalah pertama, hitung biaya variabel per unit. Ya, berarti tinggal membagi saja antara biaya variabel total dengan jumlah unit ya. Kemudian biaya tetap per unit, yaitu dibagi saja antara biaya tetap dengan unit. Nah, nanti yang perlu teman-teman perhatikan lagi, ini biaya tetap kira-kira dia akan berubah atau tidak secara total. Ingat-ingat lagi yang tadi kita sudah bicarakan bersama ya. Lalu per unit kira-kira seperti apa untuk bisa mengisi hal tersebut. Nah, lalu sekarang yang kedua adalah diasumsikan yang dijual itu adalah 45.000 unit selama setahun dengan harga jualnya $16 per unit. Sehingga teman-teman diminta untuk melakukan penyusunan laporan laba rugi dengan format kontribusi. Dimana tadi kita sudah bahas, format kontribusi adalah sales. Jadi kita hitung dulu salesnya berapa dari harga jual dan berapa yang unit yang terjual. Dikurangi dengan variable expense, jadi total variable expense ya. Itu menjadi contribution margin dan dikurangi dengan fixed expense menjadi net operating income. Ini teman-teman tinggal buat seperti ini saja laporan laba ruginya. Oke, dan soal yang kedua ini adalah tentang Chongfang Transport. Ada 2 titik data yang kita punya, yaitu truk yang dijalankan sepanjang 105.000 km, biaya operasionalnya 11,4 sen per kilometer, dan truk hanya dijalankan 70.000 km, biaya operasionalnya meningkat menjadi 13,4 sen per kilometer. Pertanyaannya adalah, high-low method berapa elemen biaya variabel dan biaya tetap untuk biaya tahunan aktivitas truk? Nah, ini yang teman-teman perlu highlight adalah di sini biaya operasionalnya masih per kilometer. Jadi ini mungkin teman-teman harus kalikan terlebih dahulu dengan jumlah kilometernya, lalu nanti total biaya operasional tersebut yang diselisihkan antara yang 105.000 dengan yang 70.000 km. Nanti bisa didapatkan berapa variable cost per unitnya. Gitu. Lalu setelah itu tentukan biaya tetap dan biaya variabel dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, nanti kalau udah dapat bisa dimasukkan ke data point yang manapun ya, apakah yang ini atau yang ini. Oke, nah lalu bisa didapatkan fixed cost-nya itu berapa. Jika truk tersebut jalankan 80.000 km setahun, berapakah total biaya operasional yang akan terjadi? Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke rumus yang sudah didapatkan dengan A dan B yang sudah diketahui, serta X-nya adalah 80.000 km. Oke, teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.
untuk hari ini. Semoga membantu dan bisa teman-teman bisa mengerjakan dengan lancar ya. Dan nantinya tentunya saya harapkan ini selain untuk pengerjaan soal juga bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya di dalam dunia pekerjaan atau ketika teman-teman punya bisnis dan ingin menghitung contribution margin atau biaya variable, biaya expense, atau mungkin ingin memprediksi berapa sih sebenarnya total biaya ke depan. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Sekali lagi saya ucapkan semoga kita tetap sehat dan semangat selalu. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.